Lalu dia katakan, apabila kamu mendengarkan hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uhu, ikut sajalah, wala tabtadi'u fihi, jangan berbuat bid'ah pada hadis itu. Ternyata hadis bisa jadi alat infiltrasi bid'ah. Hadis bisa menjadi alat berbuat bid'ah. Apa contohnya? Hadis yang digunakan untuk legalisasi bid'ah. Apa contohnya? Fa inna kulla bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, gimana caranya? Tidak seluruh kullu bersifat umum. Tidak semua bid'ah itu sesat. Akhirnya hadis melarang bid'ah menjadi hadis menyuruh bid'ah. Maka dia bilang, kalau kalian dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uh, ikut. Apa tanda orang ikut? Bila itu berita, diyakini. Bila itu perintah, dilaksanakan. Bila larangan, tinggalkan. Jelas? Kan jelas ceritanya. Berita dari Nabi kan jelas. Kalian akan melihat Rabb kalian. Oh, tidak masuk akal kami. Memang Nabi tidak berakal. Nabi berakal tidak? Oh, tidak, bukan itu yang dia maksud oleh Nabi. Antum tahu bukan itu yang dimaksud oleh Nabi dari mana? Dari mana? Ada Nabi katakan, maksud saya kalian akan melihat rahmatnya, kalian akan lihat kekuasaannya. Di mana kalian dapat keterangan itu? Dari Nabi? Enggak ada. Dari sahabat Nabi? Juga tidak. Tentu dari mana pahamnya? Itu menurut pendapat kami ulama-ulama itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Memangnya Ismail bin Abi Khalid tidak ulama, Yazid ibn Harun al-Hammal tidak ulama. Memang yang ulama itu Al-Fakhrul Razi saja, atau Az-Zamakhsyari saja, atau Abul Hasan al-Ash'ari saja, atau Imam al-Ghazali saja. Ini tidak ulama. Kemudian hadis ini melalui Abu Sa'id al-Khudri, ulama apa tidak? Hah? Hadis itu melalui Abu Hurairah, ulama apa tidak? Hadis itu melalui Abdullah bin Umar, ulama apa tidak? Semuanya ulama. Mereka tidak pernah menjelaskan bahwa ini maksud yang dilihat bukan Allah SWT. Oh, tidak, mereka bahasanya tidak jelas. Awak tidak jelas pahamnya. Allah bilang Nabi itu yubayyina linnas, untuk menjelaskan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Dan antum bilang Nabi belum menjelaskan. Itu namanya pandai-pandai. Maka kata Imam siapa tadi? Ismail, lupa lagi, Ismail bin Abi Khalid al-Ahmasi, ya, guru dari Yazid ibn Harun al-Hammal. Yazid bin Harun al-Hammal termasuk syekhnya Imam Al-Bukhari atau syekhnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Iza sami'tumul haditha an Rasulillah SAW fattabi'u, kalau kalian mendengar hadis dari Rasulullah SAW, ikuti. Wala tabtadi'u fihi, jangan berbuat bid'ah pada hadis itu. Dia lihat. Selalu seperti apa? Jangan ditanyakan. Karena seperti kata Imam Malik, bertanya tentang kaifnya itu bid'ah. Apa sebab? Kalau sudah mulai bertanya kaifa, antum sudah mulai meragukannya. Ya, misalnya Ustaz Dasman mengajarkan aqidatus salaf di Masjid Ubay bin Ka'ab. Lalu ada yang menanyakan, bagaimana pula? Kalau sudah bagaimana artinya? Meragukan. Ya, nah.
Ragu apa enggak? Misalnya si Fulan, misalnya Bang Romi ini sudah jadi ketua MUI Provinsi Riau, misalnya. Tentu yang tahu beliau bukan seorang ulama, tentu dia bilang bagaimana pula, kok bisa kan gitu kan? Bahkan ulama pun kadang yang menurut sebagian tak patut jadi ketua misalnya, tiba-tiba jadi ketua, diragukan tak? Diragukan. Nah, bila yang menyampaikan itu orang yang dapat dipercaya, lalu antum ragu, itu apa namanya? Saya ulang kembali. Menurut pikiran antum tidak mungkin, menurut pikiran. Tapi yang menyampaikannya orang yang berkompeten, yang terjamin kredibilitasnya, dedikasinya, integritasnya. Lalu antum ragu, antum namanya apa? Ya tahu kau beragu. Ini yang menyampaikan orang yang kita akui. Siapa yang menyampaikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi yang menyampaikan. Dari Nabi siapa? Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Iya kan? Kemudian dari Jarir siapa? Qais ibn Abi Hazim. Dari beliau siapa? Ismail bin Abi Khalid. Dari beliau siapa? Yazid ibn Harun Al-Hammal. Jelas? Lalu yang menyampaikan orang-orang berkompeten, lalu antum ragu, berarti antum memang takkan pernah yakin. Kan mustahil tadi menurut akal nih, mustahil menurut akal. Ya contoh, saya contoh gimana ya? Ini salah-salah bikin contoh, nanti antum tersinggung, itu masalahnya. Saya payah mikirkan bikin contoh, bikinnya orang tidak tersinggung, itu masalahnya. Aku bikin contoh, tidak masuk orang, nyinggung orang, tapi orang nanti tersinggung. Siap tuan-tuan tersinggung? Hah? Ini apalagi direkam ini, apalagi di live streaming kan. Semua orang dengar. Tidak jadilah, tidak dibikin contoh nanti. Karena tuan-tuan tidak siap disinggung. Hah? Tidak usah, tidak usah. Sebab tanggung jawab politiknya berat. Bukan hanya tanggung jawab apa religiusnya, tapi ada muatan politik di dalamnya. Saya tidak mau, tentu kan anti juga kayak nampaknya bersinggung dengan politik, sangat politis. Mustahil rasanya terjadi, tetapi tetap terjadi. Lalu antum ingkari juga, sudah di live streaming kan. Oh, saya tidak percaya. Gimana caranya? Sudah di live kan, terjadi, bukan akan terjadi lagi. Kemarin sebelum terjadinya banyak yang ribut mengkritisi ini dan itu dari media semuanya di seluruh dunia. Ya, para ulama, para pemikir, para tokoh, para politikus dan semuanya menolak. Tapi tetap terjadi. Lalu disyuting di seluruh media dunia. Lalu saya lihatkan ke antum nih. Oh, enggak, ini Ustaz. Apa namanya antum? Tongkol tetap kambing walaupun terbang. Enggak mungkin Ustaz. Apanya yang enggak mungkin? Dia sudah melakukannya. Ini bukti.